Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dengan cara apa kita mengenal Allah? Nah, maka di sini ada beberapa pengantar sebelum ke sana. Kita dapat mengatakan sesuatu itu ada, dapat mengenal sesuatu itu dengan beberapa cara. Ya. Seperti yang saya sebutkan di pekan lalu, jadi ada orang yang percaya bahwa sesuatu itu ada karena dikabarkan oleh orang yang dia percaya. Nah, jadi inilah yang disebut riwayat. Orang-orang percaya kepada Nabi, maka dia kemudian mempercayai berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berita itu didengar dengan cara apa? Didengar dengan pendengaran empirik. Jadi karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata, dengan didengar oleh telinga, maka kita perlu ada orang terpercaya yang mengabarkannya. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun itu disiapkan Allah menjadi orang yang terpercaya. Nah, itu rahasannya. Sehingga ketika beliau berkalam, mengabarkan sesuatu, kalamnya itu dianggap benar. Ya. Lalu apa manfaatnya mengenal Allah? Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting dari mengenal Allah SWT, itulah yang disebut berpulang kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, tubuh kita sudah jelas pulangnya ke tanah. Karena tubuh ini dari saripati tanah, dia akan kembali ke tanah. Jiwa kita nanti akan bertanggung jawab, mulai di alam barzakh, padang mahsyar, hisab, itu jiwa kita bertanggung jawab. Nah, jiwa ini ada karena ada satu spirit di dalamnya yang disebut dalam bahasa agama kita ruh. Ruh itu adalah hembusan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekuatan dalam diri. Nah, ruh ini berpulang kemana? Seharusnya dia berpulang kepada Allah. Apabila orang di dunia mengenal Allah, maka dia di akhirat ketika dia meninggal, ruhnya akan pulang kepada Allah sebagaimana badannya berpulang kepada tanah. Sedangkan nafs jiwa itu berpulangnya dua aja, surga, neraka. Itu tempat berpulangnya nafs jiwa kita. Jadi dalam diri kita, Bapak Ibu, ada 3 unsur besar yang mesti kita lihat nanti berpulang kemana nih. Ya. Nah, Bapak Ibu kan punya nama. Nama ini, misalnya nama Pak Mazwar. Itu kan nama dari orang tua. Ketika ruh dulu berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu masih ingat ayatnya, alastu bi rabbikum, Allah berkata, bukankah aku Rabb kalian, pencipta kalian? Lalu semua ruh itu menjawab, betul ya Allah, kami menyaksikan engkau. Nah, itu kan nama-nama kita di dunia ini kan belum ada. Nama seperti saya Ar-Razi, Mazwar, Akib itu udah nggak ada. Zain itu nggak ada nama itu. Ya, yang ada apa? Itu ruh. Tentu ruh itu ada namanya juga. Nah, ketika kita meninggal, maka kita nggak bawa sebenarnya nama dari tubuh ini, karena nama dari tubuh ini sudah terkubur dengan tubuh ini. Nah, kalau orang ini tidak mengenal Allah, maka ruhnya nanti itu tidak bisa berpulang kepada Allah, sedangkan tubuhnya sudah pulang ke tanah. Maka perlu orang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah itu kalau boleh disebut pulang kampungnya ruh. Mengenal Allah itu sama dengan ruh itu sedang mengenang
tentang dia dulu pernah memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, dulu di alam ruh itu semua ruh kan menatap kepada Allah. Tapi Allah menguji. Ada ruh itu diuji dengan tiga sikap. Ya, pertama, ruh itu diperlihatkan dunia. Apabila dia menoleh dan tertarik, maka ruh ini kalau hidup, kalau dia terlahir sebagai pencinta dunia, bahkan sebagai orang kafir. Nah, ini alhamdulillah kita terlahir sebagai muslim, dan kita bisalah mengelola cinta dunia dalam hati. Ketika dihadapkan, jadi ada lagi ujian kedua bagi ruh, diperlihatkan surga. Lalu dia menoleh. Maka orang-orang ini jika lahir, mereka akan menjadi pemburu surga, pencinta surga. Mereka nanti kalau lahir, mereka akan beramal untuk mencapai surga itu. Nah, kebanyakan kita di sini. Kebanyakan kita sangat senang kalau cerita surga, itu sangat normal ya. Tapi ada yang ketiga, tidak menoleh kepada dunia, tidak menoleh kepada surga. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka tetap hanya ingin memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka diabadikanlah dalam Al-Quran, ya, surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah. Maka tidak ada khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada diri mereka, tidak ada rasa hazan, rasa sedih dalam diri mereka. Mereka sudah pasti masuk surga. Tapi surganya lebih tinggi lagi, itu surga mengenal Allah, surga bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, semoga ruh kita masuk yang ketiga itu. Ya. Atau minimal yang kedua, jangan yang pertama, ya. Yang pertama gawat. Nah, ketika kita lahir di dunia, maka ada keinginan mengenal, mencari. Contohnya nih, ada seorang anak, dia lahir, bapaknya bukan bapak dia, bapak angkat. Maka ada ketertarikan dalam dirinya untuk mencari asal-usul dirinya. Jadi kita secara fitrah sudah dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, itu pengen mengenal masa lalu kita dulu. Asal-usul, itu baru orang tua lahir. Seharusnya sikap kita terhadap keilmuan keagamaan itu begitu juga. Maka Imam Bukhari ketika mendengar satu hadis, maka beliau ingin mengejarnya, mencari asal-usul hadis itu, sampai beliau menempuh 2000-an kilometer baru nyampe. Ya. Itu beliau lakukan. Nah, kita sekarang nggak mesti kayak Imam Bukhari lagi, ya, nggak mesti berjalan dari Uzbek ke Mekah, dari Jakarta, dari kota-kota Indonesia ke Mekah, nggak perlu lagi. Ilmu itu sudah menyebar, bahkan kita cuma duduk manis di rumah, tinggal buka Zoom, itu sudah bisa belajar agama. Maka tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, apa maksud saya menceritakan tentang ruh? Ruh itu berasal dari hembusan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruh inilah kunci nanti untuk mengenal Allah. Ketika Allah tiupkan ruh ke dalam janin ibu kita, maka ruh ini mempunyai suatu energi baru yang kita sebut jiwa. Kalau orang kita sering juga nyebutnya sukma, macam-macam ya. Jiwa, perasaan, nah itu masuk ke sana semua. Nah, ruh kita masih tetap tuh. Dia masih ada di dalam diri kita. Cuma dia jangan dibayangkan seperti air masuk ke dalam gelas.
Ya, ini cuma ilustrasi ya, mirip-mirip dengan kita niup balon lah. Ruh ini dialah yang bisa merasakan Allah yang sebenarnya. Nah, ketika dia ditiup, tadi ada jiwa, lalu muncullah ada perangkat-perangkat baru yang Allah ciptakan dalam diri. Muncullah yang namanya kolbu. Kolbu ini bercabang. Ada yang menghadap kepada ruh, maka dia berzikir. Ada yang menghadap kepada jiwa, namanya akal. Maka dia berakal. Jadi, Bapak Ibu ini punya ruh, punya jiwa, punya spirit ya. Ketika ditiupkan ke dalam tubuh, apa yang terjadi? Allah menciptakan perangkat-perangkat pertama yang menghadap, yang dekat kepada ruh, namanya kolbu. Apa dia mengingat Allah, maka kolbu ini aktif. Dia akan menjadi tenang. Ya. Sedangkan yang kedua, kolbu ini menghadap ke alam, ke jiwa. Maka dia punya satu perangkat namanya akal. Makanya kita bisa mikir. Tapi pikiran kita itu hanya berhadapan dengan alam yang zahir. Nggak bisa dia memikirkan yang batin. Dia cuma bisa percaya. Jadi, kolbu dan akal ini dia saling berkaitan, tapi tugasnya aja yang beda. Kalau sudah berkaitan dengan alam yang zahir, maka akal lebih dominan. Jika sudah berkaitan dengan yang metafisika, bukan fisik, maka kolbu yang menghadap ke ruh tadi, dia nanti akan bekerja. Bapak Ibu yang melakukan Allah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Nah, caranya adalah mengenal titipannya dalam diri kita. Mengenal titipan Allah. Apa yang Allah titipkan dalam diri? Itulah ruh. Nah, Allah itu punya nama, punya sifat, ya, punya kekuatan. Salah satu sifat dan kekuatan Allah itu adalah menghidupkan dan mematikan. Nah, Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh ngelihat tumbuhan, ngelihat apapun. Kita lihat ternyata dalam diri kita ada potensi yang tumbuh. Kita lihatlah tubuh kita dari kecil tumbuh menjadi remaja, dewasa. Lalu seperti tumbuhan, dia melayu. Dia jadi layu. Berarti diri kita punya kemampuan tumbuh. Badan karena kita dari tumbuhan, kita tumbuh. Apa kaitan tubuh ini dengan Allah? Kaitannya adalah dengan perbuatan Allah. Bahwa Allah mencipta kita, maka muncullah tubuh ini. Nah, orang-orang yang bercerita tentang ayo kita memandang alam semesta, bertafakur, ini pengenalannya kepada Allah itu baru kepada wujud perbuatan Allah. Nah, ini tingkatan mengenal Allah nih Bapak Ibu. Jadi ada tingkatan orang mengenal Allah. Apa tingkatannya? Pertama, dia mengenal perbuatan Allah. Disebut kalau bahasa Arabnya ma'rifatul af'al. Kalau mau diistilahkannya, mengenal perbuatan. Bapak Ibu coba lihat, perhatikan kalau ingat-ingat, kalau yang pernah punya anak, atau pernah jadi anak kecil, kita kan dulu pernah jadi anak kecil semua. Pernah terlahir di muka bumi. Sebelum kita lahir, kita ada dalam tuban, ya, dalam rahim ibu kita. Itu apakah seorang ibu yang memberi makan ke dalam janin, atau ada sesuatu yang lain yang memberi makan? Walaupun zahirnya melewati seorang ibu makan, maka dia ikut makan. Tapi kan nggak ada tuh namanya ibu nyuapin janin dalam dirinya, kan nggak ada. Siapa yang menghantarkan saripati makanan itu ke dalam tubuh si janin? Maka disinilah
kita kemudian kalau berpikir mendalam, ketemulah, oh pasti ada perbuatan Allah di situ. Nah, ini disebut dengan ma'rifatul afal, bahwa Allah ada, terbukti nih perbuatannya. Nah, saya sering mencontohkan, kita dari kecil sampai sekarang dewasa, lalu kemudian mulai jadi tua, itu kan kita nggak bisa menahan. Ini bukti paling kuat bahwa perbuatan Allah itu mutlak. Allah jika berkehendak apa saja, nggak ada yang bisa nahan. Ya, nggak ada yang bisa nahan. Jadi kita menahan ketuaan ini nggak bisa. Dia datang. Jadi walaupun kita bilang, saya nggak pengen tua, saya pengen tetap muda, saya pengen merasa muda, itu nggak bisa. Kenapa? Karena Allah jika sudah berkehendak, cukup mengatakan kun. Nah, inilah yang dikatakan dalam akhir-akhir surat Yasin. Ya. Allah jika berkehendak, maka berkata kun. Hendaklah engkau menjadi ada. Nah, mengenal Allah dalam tataran ini, Bapak Ibu, disebut dengan mengenal perbuatan Allah. Bahwa Allah sangat absolut terhadap diri kita. Ya. Tapi kita diberi hak untuk memilih. Nah, maka kita diberikan akal. Akal ini kemudian berpikir, ini siapa yang menggerakkan? Akal ini kemudian mencoba berkontemplasi, siapa yang membuat aku terlahir, jadi anak-anak, remaja, dewasa, lalu tua. Nah, inilah yang kita katakan Allah. Maka sebutan Allah itu adalah pengakuan terhadap perbuatan-perbuatannya. Nah, ini yang dikatakan tadi dalam doa kita, dalam zikir kita, raditu billahi rabbah. Aku ridho bahwa Allah adalah Rabbku. Ini kalau dipraktekkan ke corona hari ini, Bapak Ibu, walaupun secara zahir, corona itu disebarkan oleh ahli-ahli tertentu, di lab tertentu, tapi dia hanya terjadi dengan izin Allah. Nah, masalahnya sekarang, kita percaya nggak bahwa Allah mengizinkannya? Tapi ada rumusannya, Bapak Ibu. Tidak semua yang Allah izinkan itu Allah ridhoi. Allah mengizinkan adanya orang kafir, tapi Allah tidak ridho kepada orang kafir. Allah izinkan ada orang-orang yang musyrik, ada kesyirikan, tapi Allah tidak ridho kepada orang yang musyrik itu. Nah, jadi level pertama mengenal Allah ini sangat mudah sekali. Kita nggak bisa menahan ketuaan ini, Bapak Ibu. Kalau bagus masih muda banget lah ya. Kita nggak bisa, nanti juga mungkin udah mulai ada ubanan ya. Bapak Ibu yang lain itu sudah banyak tuh ubannya. Kita nahan satu ubannya nggak bisa, Bapak Ibu. Coba tahan tuh ubannya. Maka sebenarnya kita bisa bergetar cukup dengan memahami satu helai rambut dalam diri. Cukup dengan mengatakan, ya Allah, ini aku tidak bisa menumbuhkannya, tidak bisa menahan ubannya. Nah, ini namanya meyakini bahwa Allah ada pada diri kita, terutama perbuatannya. Jadi, kalau kita sebut, perbuatan Allah ada pada fisik manusia. Jadi fisik manusia, fisik alam semesta ini perbuatan Allah semua. Nah, dari sinilah muncul nama-nama Allah. Razak, Maha memberi rezeki, Muhyi, yang Maha menghidupkan, yang Mumit, yang Maha mematikan. Nah, itu nama-nama perbuatan. Ya. Allah itu menumbuhkan tumbuhan. Nah, itu semuanya nama-nama Allah. Nah, kebanyakan para ustadz kita mengantar kita sampai ke sini. Itu sudah bagus. Ini untuk tataran orang yang mengenal Allah sudah cukup. Nah, maka orang ketika bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ya maknanya aku bersaksi bahwa tidak ada yang berbuat, tidak ada yang menumbuhkan, tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah. Ini sudah kuat.
Ini orang kalau meninggal, insya Allah sudah selamat. Ya. Insya Allah, Allah sudah selamatkan dia. Ya. Tapi syaratnya itu Bapak Ibu. Membacanya tidak hanya dengan lisan. Jadi apa zikirnya orang pada bab ini? Jadi bab mengenal Allah, yaitu keberadaan perbuatannya. Nah, zikirnya adalah La ilaha illallah dengan makna La fa'ilaha illallah. Tiada yang disembah selain Allah, tapi maknanya tiada yang berbuat kecuali Allah. Itu maknanya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin merasakan kedahsyatan dari pemahaman ini, coba kalau zikir La ilaha illallah, maknanya itu. Tiada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang diajarkan oleh masyaikh, guru-guru kita dari dulu. Ya. Nah, banyak ustadz-ustadz juga sama mengajak kita kontemplasi, bermuhasabah, itu di sini. Rata-rata mainnya di sini. Nah, Bapak Ibu, tapi Allah Ta'ala memandang bukan ke tubuh ini. Kemana Allah memandang? Allah memandang ke dalam kolbu. Jadi kita ini punya rumah, punya mobil, punya emas, punya masnya juga, ya, punya mbaknya. Semuanya kita punya. Tapi Allah nggak pandang itu. Maka kemuliaan makhluk dengan rumah banyak, rumah luas, dengan emas, dengan segala macam, itu Allah nggak pandang. Yang Allah pandang apa? Di kolbunya merasa apa? Maka ada yang disebut dengan ma'rifatul asma. Ma'rifatul asma. Asma itu jamak dari ism, artinya nama. Nama-nama Allah. Nah, kita kan kalau kenal sama orang, tidak hanya kenal fisiknya, tapi kita juga kenal namanya. Dan orang di dunia, Bapak Ibu, itu cari nama. Coba lihat kita ya. Lahir dicari nama. Di sekolah dipanggil dengan nama. Nanti ketika kuliah, nambahin nama. Insinyur, dokter, sarjana, magister, ya kayak gitu. Semuanya itu nambah nama. Jadi untuk level manusia, nama itu penting. Apalagi di sisi Allah, maka nama itu sangat penting. Jadi untuk mengenal Allah dengan kalbu, maka caranya adalah mengenal nama. Ini sudah naik level. Tadi melihat perbuatan Allah. Ini pasti ada yang berbuat nih, ya. Pasti ada yang menumbuhkan ini. Maka namanya apa? Namanya siapa? Nah, nama inilah yang kemudian tertuang dalam Al-Asma'ul Husna. Jadi Asma'ul Husna. Nama-nama yang indah. Nah, inilah yang terdapat dalam surat Al-Isra, seingat saya ayat 180 ya. Walillahil asma'ul husna. Dan milik Allah lah nama-nama yang bagus, yang indah. Nah, Bapak Ibu pasti senang dipanggil dengan gelarnya. Kalau bekerja, pengen dapat nama lagi. Pak Direktur, Bu Direktur, kepala bagian ini, kepala bagian itu. Itu cari nama semua. Jadi kita ini juga cari nama. Tapi kita baru cari nama untuk orang yang ada di dunia. Kita belum cari nama untuk berpulang kepada Allah. Maka di pagi ini saya mengajak Bapak Ibu, ini agak sedikit berbeda dengan kajian tauhid, kajian ilmu akidah di luar. Kita langsung prakteknya dalam bab berpikirnya di situ.
Jadi gimana caranya nih? Maka Bapak Ibu bacalah Asmaul Husna, baca artinya di bagian nama mana yang kita paling tersentuh. Nah, pasti nanti udah nyobain deh. Coba lihat makna Asmaul Husna, di bagian mana kita paling tersentuh. Baca namanya, baca artinya. 99. Karena salah satu ciri-ciri orang yang sudah naik level dari mengenal perbuatan ke mengenal nama, mengenal perbuatan Allah, lalu naik ke mengenal nama Allah, orang ini sudah mulai mempelajari nama-nama yang indah. Jadi sangat tercela jika ada seorang mukmin tidak membaca, tidak menghayati, tidak mewiridkan Asmaul Husna. Ini tercela. Jadi tiap hari Bapak Ibu, di sela-sela kesibukan kita, kalau bisa ada Asmaul Husna yang kita amalkan, kalau bisa semuanya, kalau enggak salah satunya kita ambil. Nah, ini kita mundur sedikit. Kalau kita melihat ada seseorang bagus, baik, atau dia jahat, zalim, kita pengen tahu namanya. Itu namanya siapa? Setelah melihat perbuatannya, akhlaknya, lalu kita bertanya, namanya siapa? Sama. Apabila kita memang mengagumi Allah, mengenal perbuatan Allah tadi nyata dalam diri kita, maka pastinya diri ini akan bertanya, siapa yang punya perbuatan begini, namanya siapa sih? Saya kalau lagi sedang seseorang, misalnya Bapak Ibu waktu remaja dulu sedang seseorang, yang mungkin ada yang jadi pasangannya sekarang, ada yang bukan, ya itu pasti penasaran itu namanya siapa sih? Gitu. Kita senang dengan seorang penceramah nih di luar atau orator, motivator, kita cerita namanya siapa. Lalu ada orang yang mengenal namanya, itu langsung berkenalan dia kepada yang punya perbuatan, yang punya nama. Tapi kan nggak semua orang punya akses itu. Seperti Nabi Muhammad bisa, kita belum tentu bisa. Nah, disinilah perlunya seorang guru, seorang murabbi, seorang syekh, mursyid, yang membimbing kita mengenalkan nama. Ini loh namanya Allah. Gitu. Nama dari semua itu terpusat pada Allah. Atau Ya Hayyu, yang maha hidup, yang maha mengurus hambanya. Jadi ketika kita mengenal nama, artinya kita sudah mulai mengenal Allah lebih jauh. Kalau kita jatuh cinta nih kepada seseorang, nah Bapak Ibu nih ingat-ingat aja dulu jatuh cinta dengan seseorang. Disebut namanya itu bisa copot jantung kita. Jantung kita berdebar. Nah, inilah makna dari ayat kedua dari surat Al-Anfal yang sering juga kita bahas. Ya, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, Allah yang tadi menciptakan tubuhnya, yang mengurus hidupnya, yang mengantarkan rezeki kepadanya, yang memberikan hidup kepadanya. Kalau orang ini penasaran, ada ketertarikan, jatuh cintalah kepada Allah, maka disebut nama Allah, bergetar hatinya. Nah, kita selama dulu masih ingat sebagian Bapak Ibu kan ada yang sudah saya kasih belajar zikir atau latihan menyebut nama Allah. Nah, itu bagian dari cara mengenal nama. Nah, nanti teknik berzikirnya apa? Teknik berzikirnya bisa mengatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah, atau cukup Allah. Nah, ini ada teknik berzikir yang lebih ringkas Bapak Ibu, silakan diingat-ingat ya. Jadi naik nafas, ya Allah. Jadi satu nafas, satu nama. Keluarkan nafas, satu nama. Ya Allah, naik nafas. Ya Allah, keluarkan nafas. Nah, itu biasanya lebih menggetarkan. Ya, silakan dicobain nanti di rumah.
Allah Ta'ala menyimpan nama-nama itu sebenarnya disimpan di kolbu kita. Nah, sekarang kita maukah mengaktifkan nama itu di dalam kolbu ini? Apabila Bapak Ibu mengaktifkan nama Allah dalam kolbu ini, di saat itulah Allah mau memandang kolbu. Dan Allah memandangnya dengan ridho. Coba bayangkan, kita punya pasangan kita dalam hatinya nggak suka sama kita. Nggak kepikiran sama kita, nggak rindu sama kita, kan kita nggak ridho. Maka sekarang coba dianalogkan. Kita mengatakan cinta kepada Allah, suka kepada Allah, tertarik kepada Allah, mengenal Allah, tapi di kolbu nggak ada nama Allah. Itu sebabnya latihan yang lama, tolong dihidupkan lagi, menyebut nama Allah dalam kolbu. Supaya nanti apabila Allah memandang kolbu kita, itu yang terpandang oleh Allah, ada namanya di dalam kolbu. Betapa ridhonya Allah, senangnya Allah melihat di kolbu ini ada namanya. Yang di kolbu itu, Bapak Ibu, itu permanen. Kalau ada orang hafal Quran, hafalan bisa hilang. Saya merasakan sendiri. Ya. Hafalan kalau nggak diulang-ulang, hilang. Ya. Walaupun ada metode menghafal 40 hari, itu terburu-buru, nggak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi menghafal itu ya bertahap. Tapi walaupun udah bertahap, kalau nggak diulang, nggak direview, nggak ditakrir, nggak dibawa sholat, itu hilang. Maka kalau kita mengandalkan hafalan untuk mengenal Allah, hafalan itu nanti akan hilang. Walaupun orang ini nanti dimuliakan oleh Allah, kita nih misalnya hafal Quran, kita akan dimuliakan karena di memori otak kita ada ayat-ayatnya. Tapi ayat-ayat itu jika sudah mulai direnungi, maka dia masuk ke dalam kolbu. Nah, ini baru disebut hafiz yang sebenarnya. Hafizul Quran yang sebenarnya yang kayak gini Bapak Ibu. Jadi dia hafalannya itu dia renungi sehingga masuk ke dalam dirinya. Kita yang tidak hafal, bacaan Quran itu kita resapi, lalu kita rasakan dengan kolbu. Di saat itu Allah melihat, oh di dalam kolbunya ada namaku, lalu ada sifat-sifatku, yaitu kalamullah. Nah, apabila kita mulai merenungi ayat-ayat Allah, baik ayat yang tertulis, ayat yang tidak tertulis, nanti kita akan mengenal Allah lebih jauh. Nah, disebutlah ini ma'rifatus sifat, ini yang ketiga. Mengenal sifat-sifat Allah. Bahwa kita mengatakan, oh Allah benar-benar ada. Tapi Bapak Ibu, baik yang pertama mengenal perbuatan, yang kedua mengenal nama, yang ketiga setelah dirasapi mengenal sifat, semua itu dia masih terbatas. Kenapa terbatas? Karena dia hanya berurusan dengan sesuatu yang belum masuk kepada inti dari ma'rifatullah. Jadi mengenal perbuatan Allah, mengenal sifat dan nama Allah, itu masih biasa. Nah, para nabi dan para kekasih Allah wali, itu mereka diberi tugas oleh Allah untuk mengenalkan makhluk bukan hanya sekedar nama. Contohnya gini nih, Bapak Ibu ingin kenal seseorang, tapi yang dikasih cuma namanya, cuma fotonya, cuma videonya, nggak ketemu-ketemu orangnya. Kita gergetan. Kalau kita mau dekat atau seseorang ingin menikah, masa menikahi fotonya, masa menikahi videonya, kan nggak. Atau misalnya kita mengenal dari perbuatannya, Allah kirim rezeki, itu nggak cukup. Ruh kita nanti akan minta lain. Maka ada yang keempat, ma'rifatuz zat, mengenal zat Allah. Nah, cuma karena mengenal zat Allah ini telah Allah kunci,
kita tidak masuk kepada mengenal zat. Jadi nggak boleh kita mengatakan kita mengenal zat Allah. Lalu gimana caranya? Mengenal zat Allah ini dikembalikan dibalik mengenal hakikat diri kita. Karena yang betul-betul mengenal Allah itu cuma ruh. Yang dulu pernah menyaksikan Allah di alam ruh. Jadi Bapak Ibu, yang keempat apa? Ma'rifatuz zat. Mengenal zat. Karena mengenal zat tidak mungkin pada orang seperti kita, maka kita pulang ke dalam diri. Dulu kan Allah meniupkan kasih sayangnya ke dalam janin. Nah, kasih sayang Allah itu berasal dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian menjadi ruh. Nah, cukup dengan mengetahui ini Bapak Ibu, itu sudah awal dari mengenal yang sebenarnya. Ya, bahwa saya meyakini bahwa ruh saya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan rahmatnya. Itulah sebabnya kenapa ruh disebut ruh. Karena ruh itu ada akar kata yang mirip dengan kata rahmah, ya, raha, keluasan, kasih sayang, ya. Itu artinya. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang meninggal, seperti yang saya katakan tadi, itu mesti berpulang semua. Ya mohon maaf, kalau tubuh kita mati dan tidak dipulangkan ke tanah, tubuh kita membusuk. Jiwa kita tidak dilepas. Jadi jiwa ini tertahan oleh utang, oleh nyakitin orang. Jadi kalau Bapak Ibu ini pernah nyakitin orang, itu jiwanya tertawan. Dia nggak bisa terus masuk ke alam barzah. Ya, dihadang terus. Makanya Nabi mengatakan, jika ada seseorang yang meninggal, lalu dia punya hutang, maka harus ada keluarga yang menjaminnya. Kalau tidak, ini dia gantung terus. Jiwanya nggak bisa jalan, nggak bisa lanjut. Sedangkan yang ketiga, ruh. Jadi kalau tubuh badan nggak dikubur ke tanah, nggak dipulangkan ke tanah, dia busuk. Jiwa kalau nggak dipulangkan ke tempatnya, yaitu alam barzakh, maka dia akan tersiksa. Ruh juga sama. Ruh ini jika dia tidak mengenal sumber yang meniupkan kasih sayang itu ke dalamnya, maka dia tidak akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup Bapak Ibu yakini dan rasakan saja bahwa ruh kita itu berasal dari tiupan Allah. Maka dia akan kembali kepada Allah. Nah, dan ini sampainya di Ma'rifatuz Zat. Jadi dulu di zaman Nabi ada orang Arab, orang Yahudi tapi berbahasa Arab. Mereka bertanya, "Wahai Muhammad, apa itu ruh?" Lalu Nabi SAW terdiam sejenak karena wahyu turun, lalu menjawab, "Yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, mengenai hakikat ar-ruh. Lalu Nabi diperintahkan menjawab, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakan roh itu adalah urusan Allah. Amrullah, ya, perintah Allah, atau boleh disebut juga hembusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu mengenai itu kecuali sedikit. Tapi saya sudah sering jelaskan, sedikit ini di sisi Allah, sedikit di sisi Allah itu banyak. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita hanya sampai di situ bisa menjelaskan. Sebenarnya ada penjelasan lebih mendalam lagi, apa itu ruh, hubungannya dengan Allah yang meniupkan. Tapi saya tidak boleh menjelaskannya di majelis Zoom. Ya, itu majelisnya harus langsung, karena nggak nyambung nanti. Ada hubungan ruh itu dengan Allah yang meniupkan, ruh seperti apa, itu ada ilmunya juga. Insya Allah kalau umur kita panjang nanti, kalau ketemu kita jelaskan. Nah inilah
cara merasakan, memantapkan bahwa Allah itu ada, itu dimulai dari mengenal diri, muncullah nanti tingkatan-tingkatan mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu Pak Mas, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Saya tutup dengan satu ayat yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah. Huwa di situ artinya dia yang wujud, yang ada. Dialah bernama Allah dan dia bersifat ahad, ya. Maha Esa. Allahu Somad, Allah tempat bergantung, semua yang ada di alam semesta itu bersumber dari perbuatannya, namanya, sifatnya, dan zatnya. Semua itu akan kembali kepada Allah, ciptaan yang zahir kembali kepada perbuatan Allah. Qalbu akan kembali kepada nama Allah. Begitu juga sifat Allah. Maka ruh kita, dia harus kembali kepada tiupan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, milik Allah, akan kembali kepadanya. Yang kembali itu bukanlah jiwa, tapi adalah ruh yang mengatakan, yang percaya, menerima Allah itu ada. Kira-kira begitu Pak Mas. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Baik Ustaz, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah dengarkan selama lebih kurang 45 menit tadi ya. Dipersilahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi barangkali tentang yang Ustadz terangkan tadi, silakan di unmute, dibuka speakernya, kemudian langsung bertanya, nunjuk dulu biar saya lihat siapa yang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Mon, silakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya pagi ini bisa bergabung dengan Bapak Ibu kembali. Kami Ibu Nasir, Pak, ingin sekali bergabung karena kemarin tidak bisa bergabung karena kondisi. Sekarang dengan adanya Zoom saya bisa bergabung. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ustadz yang kami hormati, kami ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bu Karena Nasir. ada orang yang bagaimana dengan orang yang telah mengikuti asuransi jiwa, yang mana mungkin dia masih punya utang banyak, tapi dia tiba-tiba meninggal dan kemudian lunas. Bagaimana dengan hukumnya asuransi jiwa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asuransi dibolehkan karena termasuk dalam hukum saduz zariah, preventif namanya. Jadi, seandainya nanti orang ini terjadi apa-apa pada dirinya, lalu ada jaminan. Nah, walaupun ada di sana-sini ustadz yang membid'ahkan, mengharamkan, menganggap riba, itu karena si ustadz tidak mampu mendefinisikan asuransi dengan baik. Karena hukum itu bersumber dari asumsi. Asumsi ini melahirkan definisi yang benar. Nah, asumsi dia tentang asuransi kurang tepat. Termasuk BPJS itu kan asuransi kecil-kecilan lah dari pemerintah. Itu masuk ke sana. Ya. Nah, kalau asuransi jiwa ini skalanya lebih besar lagi. Ya barangkali mungkin dia punya utang, dengan adanya asuransi maka terjamin. Jadi berasuransi jiwa itu boleh, silakan ya. Kaitannya nanti dengan keselamatan jiwa kita ketika masuk ke alam barzah. Ya, lanjut. Terima kasih. Ya, baik, silakan Pak Akib ya. Di unmute dulu Pak. Di sebelah kiri bawah Pak, di kursornya dipindah. Sebelah kiri bawah Pak Akib, kursornya di unmute. Pakai, udah silakan Pak.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada orang yang mukmin mengaku beriman dan Islam, apakah ada juga ruhnya itu tidak mengenal Allah? Jadi kemudian ruh yang tadi belum atau tidak mengenal Allah itu, kalau dia meninggal, apakah itu disebut dengan ruh yang gentayangan itu? Tidak bisa kembali kepada Allah. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak Dr. Akib. Nah, ini beda dengan gentayangan hantu ya. Kalau hantu kan bahasa kita menyebut makhluk gaib yang dalam bahasa Al-Quran disebut jin. Jadi hantu kayak kuntilanak, genderuwo itu ada Bapak Ibu. Pocong gitu ya. Itu emang ada. Tapi itu bahasa Indonesia. Kalau orang Arab nyebutnya umusibian, nyebutnya macam-macam lah istilah orang Arab, setan, ya, jin. Ketika ruh itu tidak mengenal Allah, sama dengan, jadi dia berarti nggak punya fasilitas untuk kembali. Seperti sebuah tubuh yang dia tidak punya keluarga. Dia nggak punya keluarga, meninggal, nggak ada yang urus, membusuk di atas bumi karena dia tidak dikembalikan ke bumi. Maka ruh ketika dia tidak mengenal Allah, bahwa Allah lah yang meniupkan dia, bahwa dia berasal dari hembusan Allah, ruh ini nanti itu akan mencari kemana-mana. Jadi dia bukan gentayangan jadi hantu, Pak. Dia akan mencari syafaat orang yang akan memberi dia ma'rifat. Jadi mohon maaf ini saya akhirnya buka juga. Orang mencari ma'rifat, ilmu mengenal Allah itu tidak hanya di dunia ini Bapak Ibu. Jadi dalam 2 kitab yang saya baca, kitab Bahjatul Talibin, yaitu kitab akidah, dikarang oleh Al-Habib Zain, salah satu pemimpin Rabithah Alawiyah di dunia. Kemudian ada Syekh Abdullah Faiz Daristani, itu sepakat mengatakan sebuah kalimat. Ketika ruh tidak sempurna, tidak cukup mengenal Allah di bumi, maka ketika dia meninggal, di alam barzakh dia sedang mencari siapa yang akan mengajarkan dia ma'rifat. Mengenalkan dia kepada Allah. Tapi bukan ibadah lagi. Dalam artian ibadah beban, tugas. Jadi kalau bahasa Arab itu tugas kita, sholat 5 waktu, itu namanya taklif, Bapak Ibu. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan dosa. Nah, di atas taklif ini ada namanya ta'rif. Kalau taklif, menjalani beban. Kalau taklif, ta'rif, itu mencari pengenalan lebih jauh. Nah, karena kita di dunia ini, seperti Bapak Ibu, mencari guru supaya mengenal Allah. Sama, nanti di alam barzakh juga begitu. Kita akan mencari orang yang akan mengenalkan kita kepada Allah. Tapi bukan bab ibadah. Dia babnya bab ta'rif, bab mengenal. Kita kalau ke ibadah di dalam kubur, itu nggak dapat pahala lagi. Dia cuma ingin mendekat kepada Allah. Inilah yang dikatakan Nabi Muhammad, bahwa aku melihat Nabi Musa sholat di kuburannya. Nabi Musa sholat, apakah cari pahala? Kan enggak. Apa yang beliau lakukan? Beliau sedang ingin mentambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Bapak Ibu, kesempurnaan para nabi terdahulu itu terjadi di malam Isra-nya Nabi. Ketika Nabi Muhammad menjadi imam, lalu mereka mengenal, oh ini toh Muhammad. Karena Nabi Muhammadlah kami ada. Karena Nabi Muhammadlah kami diutus. Karena Nabi Muhammadlah kami dimuliakan. Karena itu maka nabi-nabi yang tadinya juga, jadi para nabi itu juga ingin mencari kesempurnaan. Kesempurnaannya dalam malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga begitu. Jadi kita akan mencari kemana-mana. Itulah gentayangan ruh. Nah, mencari apa? Mencari ilmu ma'rifatullah. Nah, Bapak Ibu pernah nggak didatangin orang yang sudah meninggal? Itu hakiki, itu dia asli, Pak.
Itu bukan halu, bukan khayalan, itu asli. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, kalau kita didatangi orang yang meninggal dalam mimpi, itu beneran dia. Ya. Nah, nanti kelihatan ya, ini orang ada masalah apa, siapa tahu dia minta maaf. Kadang dia bisa, kalau dia waliullah, Bapak Ibu, dia bisa ngobrol sama kita. Tapi kalau dia bukan wali Allah, kalaupun ngobrol nggak nyambung, ya. Karena wali-wali Allah itu Allah izinkan mereka beraktivitas di alam lain. Nah, jadi Bapak Ibu, karena semua kita pasti mati, pasti melewati masa-masa itu semua, ruhnya coba dimantapkan dalam hati. Bahwa ruhku adalah tiupan Allah. Ya, dan akan kembali ke dalam tiupan Allah. Nah, insya Allah ini modal nih ketika nanti mau kembali. Kasih Ustaz. Gitu Pak Dr. Akib. Terima kasih Biar Pak Ustaz. biar gak gentayangan. Amin. Barakallah. Wa'iyyakum. Terima kasih. Sama-sama. Nyambung sedikit aja dari Pak Akib Ustaz, menjadi kepikir. Jadi orang kalau sudah meninggal itu bukannya selesai semua Ustaz, masih mencari atau gimana? Bukannya itu nerima balasan gitu langsung. Ya kalau dia nggak ingat Allah, nggak tahu jalan Allah, ya disiksa, dihukum makanya, gitu. Apakah masih ada kesempatan untuk mencari begitu? Betul Pak. Jadi ini yang jarang disebut oleh para ustadz di kajian-kajian. Karena emang ustadznya juga nggak ngerti gitu. Selama ini didoktrinkan bahwa kalau udah meninggal beres semua. Enggak. Orang kalau udah meninggal itu lebih berat lagi Bapak Ibu. Orang kalau sudah meninggal, semua yang tadinya kita kurang yakini, kita ragukan, itu zahir semua di sana. Dulu kita meragukan nih zikir-zikir yang diajarkan guru kita, itu di sana semuanya zahir. Kita meragukan nih, benar nggak sih zikir ini punya efek begini, itu semuanya akan Allah wujudkan di sana. Nah, jadi ketika orang meninggal, kan ada hadis Nabi, lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak bisa melihat Allah sampai mati. Jadi kalau orang meninggal, belum langsung ketemu Allah. Belum langsung Bapak Ibu. Yang pertama ditemui siapa? Yang pertama ditemui Munkar Nakir. Jadi ada birokrasinya di alam barzakh itu. Ketemu Munkar Nakir dulu. Munkar Nakir bertanya. Jadi kalau ada orang menganggap udah selesai di sana, yang baik dapat pahala, yang jahat dapat iqab, nggak begitu. Itu terlalu sederhana berpikirnya, ya. Nah, ini perlu kita upgrade dan update supaya nanti jangan kaget Pak kalau kita pindah alam. Ya. Pindah alam. Jangan kaget ya. Ketika kita nanti pindah ke alam ke sana, kita berhadapan tuh dengan Munkar Nakir. Berarti kita nggak langsung ketemu Allah, nggak langsung menerima balasan. Dan Bapak Ibu masih ingat pertanyaannya di awal kajian kita sudah bahas. Pertanyaannya apa? Man rabbuka? Siapa Rob kamu? Pertanyaan siapa? Itu pertanyaan ma'rifatullah. Pertanyaan pengenalan, sejauh mana kita mengenal Allah. Ya, Sayyidah Aisyah, istri Nabi, itu supaya nggak ditanya oleh Munkar Nakir apa yang berlakukan. Beliau menyimpan rambut Nabi. Maka beliau mengatakan, taruh rambut ini di kafanku. Ketika itu tercium oleh malaikat Munkar Nakir, itu nggak berani ditanya. Maka ada orang yang nggak ditanya, Bapak Ibu, di dalam kubur. Kekasih Nabi, istri-istri mati Nabi, syahid kan? Orang mati syahid, wali-wali Allah. Mati syahid ada dua, yang besar sama kecil. Kalau yang besar nggak ditanya. Tapi mati syahid kecil seperti corona, virus, cancer, itu tetap ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu syahid kecil. Ada orang-orang yang tidak ditanya oleh Allah. Tidak ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Sahabat Abu Bakar, Umar, itu malah kabur malaikatnya, nggak berani nanya. Sahabat Rasul gitu. Nah, kalau kita punya akses kepada Nabi,
punya kecintaan kepada Nabi. Nah, insya Allah nanti nggak ditanya tuh Bapak Ibu. Kalaupun ditanya, kita bisa jawab. Nah, ini sudah terbangun belum nih koneksi ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu jangan dikira kita bakal senang-senang aja di sono, enggak. Masih nyari, Pak. Ini dalilnya, kalau Bapak pengen lihat, dalilnya tidak di Bunyanin Barzah, tapi dalilnya yang Nabi sebutkan di Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar nanti dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim, di bab iman, dikatakan, nanti semua manusia mencari siapa yang mampu memberinya syafaat ketika ditanya dan dihisab. Ini ibarat orang, dia menjadi saksi di KPK atau dia tersangka di KPK, maka dia cari backup, cari syafaat kalau bahasa kita. Atau cari orang dalam yang mengenal namanya. Cari nama lah. Cari syafaat. Sama. Alam barzakh itu kan awal dari akhirat. Nah, akhirat itu yang tadi Padang Mahsyar, itu mereka lagi nyari. Siapa yang dicari? Mereka carilah Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya tidak bisa membantu kalian. Nabi Adam mengatakan, carilah Nuh. Nuh juga bilang nggak bisa. Terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, terus Nabi Isa. Terus mengatakan, carilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dia yang bisa. Nah, jadi pencarian itu nggak berhenti, Pak, di dunia. Pencarian ini berlanjut bahkan nanti di Padang Mahsyar. Bayangkan perjalanan menuju mencari Nabi Adam itu berapa ribu tahun, Pak. Baru sampai ke Nabi Muhammad. Tapi kalau orang ini sudah menjadi kekasihnya Nabi Muhammad, itu Nabi yang nyari dia. Maka Nabi adalah orang yang paling sibuk nanti di akhirat sana. Paling sibuk, Pak, nyari Bapak Ibu kalau Bapak Ibu emang ada cinta kepada Nabi. Ya. Bukti cinta kan sholawatnya banyak. Ya. Kalau nggak punya sholawat, nggak punya cinta, masa ngaku-ngaku? Ya. Nah, kira-kira gitu, Pak Mas. Jadi tidak berhenti, malah berlanjut. Bahkan nanti di sorga kita nyari lagi, Pak. Di sorga itu kan di hadis Nabi dikatakan, mereka setelah ribuan tahun menikmati nikmat syahwat, nikmat makan, nikmat minum, itu kemudian bertanya, Allah itu bagaimana wajahnya? Maka mereka mengatakan, oh itu yang tahu orang Firdaus. Orang di Firdaus sekali sehari memandang wajah Allah. Di Firdaus, mereka nggak puas juga. Pengen mengatakan, ya Allah, kami ingin melihat Engkau setiap saat, bukan hanya sekali sehari. Begitu terus, Pak. Mereka mencari cara mendekat kepada Allah. Nah, kalau nggak beres ilmu ini di dunia, nanti susah, Pak, masuk ke sana. Nanti di sana kita nyari-nyari lagi, kan repot nanti. Gitu, Pak Mas. Baik, Ustaz. Jadi memang kita harus belajar nih, Pak Ustaz. Baru mulai nih umur segini belajar ma'rifatullah ya. Bisa di sana. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada? Pak Zen, silakan. Mau bertanya. Pak Zen duluan, Bu, silakan. Ya, Pak Zen. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Zen. Ustaz, pengen diajar, Ustaz. Kalau kita zikir kalbu kan sudah diajarin. Kalau zikir ruh itu kayak apa, bisa dicontohin? Udah pengen pulang, Pak ya? Sudah menjelang, Ustaz. Ruhnya harus pulang dulu sebelum meninggal badan ini. Ya. Kalau pulangnya badan ke tanah, pulangnya ruh. Ketika dia diberikan izin memandang Allah atau mengenal bahwa ruhnya berasal dari Allah. Nah, Bapak masih ingat waktu kita bahas Islam, iman, ihsan? Ihsan itu kata Nabi, engkau beribadah seakan memandang. Jika tidak, merasa dipandang. Ya. Ada yang kita kalau memandang, nah itu ruh, Pak. Memandang Allah. Karena Allah itu tidak bisa dicapai oleh akal, ini nggak bisa nyapai. Mata nggak bisa lihat. Ya. Indra. Maka jangan dibayang-bayangkan Allah. Cukup dirasakan bahwa
ruh kita adalah hembusan darinya. Bapak ingat-ingat aja kalam ini. Ya, Ya. di dalam surat Ghafir, dalam banyak ayat Allah mengatakan nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepada Adam sebagian dari rohku. Sebagian dari rohku. Apa? Coba diingat-ingat. Jadi Ya. dalam diri kita ini ada sebagian dari hembusan Allah. Terus sebagiannya di mana? Sebagiannya ada dalam zat Allah. Nah, dan ini yang dirahasiakan. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nanti penyempurnaannya Nah, itu. ketika kita nanti ketemu Rasulullah. Nanti disempurnakan oleh Rasulullah. Sekarang Bapak, Ibu cukup mengetahui ini dan meyakininya. Oh, berarti rohku ini tiupan Allah Subhanahu wa taala dan dia mesti pulang kepada Allah. Jadi bagaimana apa zikirnya ruh? Zikir ruh adalah ma'rifat, mengenal dan meyakini. Mengenal dan meyakini. Itu zikirnya ruh, Pak. Jadi sekarang ini kita ngaji tentang ma'rifat Allah, ma'rifat ruh. Ini sudah bagian dari zikirnya ruh. Insyaallah. Tinggal nanti diyakinkan, Pak, keyakinannya yang perlu ditambahkan. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Zain. Silakan Mbak Aas. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, tadi Pak Ustadz bilang bahwa kita mengenal Nabi gitu ya. Jadi bagaimana sih kita mengetahui apakah kita sudah terkoneksi dengan Nabi gitu? Itu gimana kita mengetahuinya gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Pertama diketahui dulu tentang asal muasal diri dan alam semesta. Ya, satu kali Allah berfirman kepada Adam, Nabi Adam alaihissalam, kakek moyang fisik kita. Jadi kita fisik kita punya sumber, punya kakek, punya asal, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam, ya, itu pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur, ya. Wahai Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukanlah karena Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau. Gitu. Jadi Nabi Adam itu dikenalkan oleh Allah mengenai asal-usulnya, bukan asal-usul fisiknya, tapi asal-usul ruhaninya, asal-usul cahaya yang ada dalam dirinya. Wahai Adam, ini hadis riwayat Imam Al-Hakim dan hadisnya menurut beliau sahih. Wahai Adam, kalau bukanlah karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Jadi, kita ini terkoneksi ke Nabi dari sisi apa? Jika tubuh ini terkoneksi ke Nabi Adam lewat bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, maka diri kita, kan di dalam kita kan ada cahaya Allah. Jadi ruh tadi, ketika Allah tiupkan, maka ada cahaya di dalamnya. Cahaya ini disebut dengan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang ditiupkan ke Nabi Adam, itu yang ditiupkan ke kita. Sebagai tanda kita berkoneksi kepada Nabi, kita berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad. Nanti ada koneksi nggak Bapak Ibu? Ketika berselawat, merasa rindu nggak kepada Nabi? Ada perasaan nyambung nggak dengan Nabi? Muncullah syair-syairnya, ulama-ulama kita mengatakan, ya, ciri-ciri orang-orang yang mencintai Nabi, disebut nama Nabi, itu bisa terenyuh hatinya, bahkan bisa mengalir air matanya. Maka Bapak Ibu nanti kalau sholawat, itu ada terharu. Karena kita kurang mengenal Nabi, maka itu nggak terharu. Maka kenalah Rasulullah dengan cara membaca sirahnya. Maka untuk bab ini wajib membaca cerita Nabi, kisah-kisah kebaikan Nabi, jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah begitu nanti kita sholawat akan ada rasa yang sangat rindu kepada Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti muncul itu Bapak Ibu. Nah, itu tandanya. Jadi kalau udah koneksi sama Nabi itu nangis. Nah, Bapak Ibu belum pernah ketemu Nabi mungkin secara di alam, mungkin mimpi aja belum. Atau mungkin sebagian udah. Coba tanya sama orang yang mimpi, tahu dari mana dia bahwa yang dia lihat itu Nabi. Verifikasinya secara ilmu akal susah, tapi ini kan bukan ilmu akal, ini kan ilmu intuisi. Jadi nggak bisa dibentur-benturin. Ilmu intuisi ini, karena diri kita, di dalam diri kita ada nur Nabi Muhammad, maka kalau orangnya melihat Nabi, mimpi ketemu Nabi, pasti dia mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu Nabi Muhammad tuh ngomong, saya Rasulullah, nggak perlu. Dia langsung tahu, engkau Rasulullah. Kira-kira begitu jawaban ringkasnya. Ya. Ustaz, satu lagi, apakah kalau kita bertemu Nabi itu harus dalam mimpi atau bisa juga kita terjaga terus bahwa kita merasa bahwa oh iya Nabi ada gitu? Apakah bisa begitu seperti itu? Terima kasih, Pak. Ya. Kan ada yang halu, ada yang asli. Nabi mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Yang mimpi ketemu aku benar-benar melihat aku. Ini kan ada Pak Dokter ya. Sebenarnya yang pakar ini almarhum Pak Dr. Hardiman tentang teori gelombang otak. Bapak Ibu, otak kita ketika tidur itu gelombang otaknya sangat lembut, sangat tenang sekali. Itu kalau nggak salah disebut gelombang delta. Ya, nanti konfirmasi Pak Dokter, Bu Dokter ini. Di saat itu ya dia akan bisa menangkap sinyal-sinyal di alam ruhani. Maka orang ini bisa bermimpi, bisa berkomunikasi dengan ruh yang tadi Pak Dokter Akib tanya yang dia bergentayangan itu, ya itu bisa komunikasi dia. Kalau sudah masuk ke alam delta, cuma kan kita tidur kita nggak punya passwordnya. Jadi itu ada passwordnya, baca nama Allah, sholawat, nanti ruhnya akan mampu menembus itu. Sedangkan Nabi Muhammad lagi jaga kesadaran otaknya itu lebih lembut dari delta, disebut dengan gamma. Nah, gamma itu udah unlimited sudah. Makanya Nabi Muhammad bisa terima wahyu. Kok bisa terima wahyu? Karena ketenangan gelombang otaknya itu sudah jauh di atas rata-rata, sudah sangat lembut sekali. Kalau ahli kedokteran menyebutnya ini ada pada orang-orang yang kecerdasannya tinggi atau spiritualis, orang yang suka meditasi. Nah, itu ada. Nabi Muhammad sudah sampai ke sana. Lagi jaga, itu bisa terjadi. Maka orang yang tidur, nggak tidur, itu kan cuma namanya aja. Cuma karena kita nggak ngerti ilmunya, kita nolak. Nggak mungkin deh, nggak mungkin. Kita aja nggak tahu. Ini ilustrasi sederhana, Bapak Ibu. Orang yang suka berlatih silat atau berlatih kungfu, itu dia bisa melihat gerakan tangan yang cepat. Kenapa? Karena dia melatihkan itu. Kita yang tidak ahli silat, nggak ahli jawara, kita nggak bisa melihat gerakan itu. Gitu nggak bisa lihat. Sama. Karena kita tidak melatihkan ketenangan hati, jadi zikir itu yang Bapak Ibu rasakan itu kan menenangkan kolbu, lalu dapat membuat gelombang otak kita stabil. Bahkan lebih lembut, tenang, pelan gitu. Itu efek dari zikrullah. Nah, inilah yang ditanyakan Pak Zain dari dulu. Gimana caranya kalau dengan teori gelombang otak untuk khusyuk? Caranya penuhi kolbu dengan nama Allah, rindukan Allah dengan ruh kita, baru kita takbir, Pak. Disitulah gelombang otak kita tenang dan terasalah khusyuk yang sebenarnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi mungkin nggak ketemu Nabi dalam keadaan jaga mungkin. Kalau gelombang otaknya bisa lebih tenang, lebih nyaman, nah, dia akan merasakan itu, insya Allah. Ya, ada lagi Pak Mas? Baik, masih ada waktu pada cukup. Kita sampai 7 kurang seperempat ya, teman. Kalau bisa, baik. Kalau bisa, ya. Silakan Bapak Ibu, Pak Daroni barangkali. Ya, silakan Pak Daroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Terima kasih Pak Ustadz.
Alhamdulillah. Jadi yang kita pentingkan sekarang, kita harus selalu bersyukur, berzikir kepada Allah, dan sholawat pada Nabi dengan sepenuh hati ya, Ustaz. Betul, Ibu. Itu yang Zikirnya ditambah, zikir ma'rifat namanya, zikir mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi harus mulai kepada mengenal nama, mengenal sifat. Jadi setiap hari tolong Bapak Ibu baca 2 hal deh. Satu, nama-nama Allah Asmaul Husna, maknanya, lalu sirah Nabi. Ya. Saya sambung, Ustaz. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, maaf Pak Zain. Kalau kita muasa hati kita itu masih kotor Ustaz, masih berlumuran dengan dosa, itu bagaimana Ustaz? Rasanya kan mantul, jadi nggak nyambung itu zikir kita itu. Padahal untuk itu kan perlu tobat Ustaz. Padahal tobat kita itu rasanya jauh sekali. Kalau membaca sirah Nabi itu ada 3 sahabat yang tidak ikut berperang Tabuk nggak salah Ustaz. Kan sampai dikucilkan, sampai berhari-hari dia menangis pelatap itu seperti itu tobatnya. Kita ini ya Allah tobatnya itu masih begitu-begitu aja. Itu bagaimana Ustaz cara tobat yang betul-betul sehingga hati kita itu bisa betul. Masya Allah. Ini pertanyaan ruh ini Pak Dahroni. Tobat itu tingkatannya 4 kayak tadi Pak. Ada tobat badan, itu tobat dari dosa fisik. Itu kita udah tahu semua dan Bapak Ibu sudah mengamalkannya semua. Tapi Bapak Ibu belum masuk sebagian besar ke tobat jiwa. Tobat nafs. Jiwa kita ini punya karakter kebinatangan, baik binatang ternak ataupun binatang buas. Binatang ternak dengan berpikir kotor, tamak, cinta dunia. Kemudian binatang buas dengan emosional. Ya. Kita kan semua punya itu, Pak. Nggak ada kita yang selamat dari itu. Termasuk saya. Nah, kita coba mulai masuk nih, Pak Daroni dan Bapak Ibu semua, taubat nafs, taubat jiwa. Mentobatkan diri dari emosi. Nah, nanti kalau ketahuan Pak, kalau buat status, kirim posting kalimat, itu kelihatan tuh. Ini penerjemahannya itu ada di kalam dan tulisan. Ya, semoga Bapak Ibu sudah masuk kepada istighfar level ini. Tobat jiwa. Mentobatkan jiwa dari sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk. Karakter binatang itu ada manfaatnya bagi tubuh, yaitu bertahan hidup. Karena binatang tadi bertahan hidup dengan makan, dengan mencari kerja, dengan mengumpulkan harta, bertahan hidup. Dengan bertahan dengan eksistensi, dengan marah, segala macam, itu kan semua bertahan hidup. Tapi itu nggak cukup. Kalau dibiarin nanti akan menjadi perusak terhadap tobat level ketiga, yaitu tobat kolbi. Tobat kolbu dan pemikiran. Tobat kolbu dan akal. Tobat kolbu ini yaitu tobat dari lalai mengingat Allah. Nah, kita jujur aja dalam sholat aja kita lupa kan mengingat Allah. Apalagi di luar sholat. Kolbunya lupa ya. Kalau lisan nyebut Allah Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, Al-Fatihah, semua ayat itu kita baca-baca. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita baca dengan lisan, tapi kolbu kita tidak. Nah, maka setelah sholat itu wajib ditobatkan. Jadi kita istighfar, astagfirullah dari lalainya kolbuku. Lalu ada tobatnya ruh. Tobatnya ruh yang sudah terinjak-injak oleh badan dan tubuh ini, oleh ego ini, sehingga dia tidak mengenal jalan pulang kepada Allah. Ya, tidak mengenal bahwa dirinya itu adalah hembusan-hembusan dari kasih sayang Allah.
Nah, jadi kita tobatkan kalau kita lupa dengan makna ini. Nah, ini tobatnya ruh. 4 ini, Pak Dahroni, insya Allah kalau kita berpulang fisik, ruh kita berpulang kepada Allah, tentu dengan tingkatan-tingkatan yang ada. Gimana Pak Mas? Cukup atau udah? Baik, atau cukup belum? dulu ya. Ya udah ya. Kita sambung pekan depan, Ustadz. Insya Allah. Ya. Pak Mas Poinnya tolong dapat ya. direkam ya. Ini penting sekali ya Pak Mas, direkam ya. Udah lagi direkam ini Pak, insya Allah nanti dibagi. Baik, alhamdulillah akhirnya kita dapat menyelesaikan kuliah kita pada pagi hari ini, dan banyak sekali ilmu-ilmu baru yang khususnya bisa kita dapatkan dari Ustadz gitu. Dan silakan Bapak Ibu untuk kita hadir lagi minggu berikutnya, dan kalau ada teman-teman atau saudara-saudara yang kita cintai silakan diajak ya, karena kita nggak bisa dengan mudah mendapatkan ilmu-ilmu seperti yang beliau sampaikan ya. Ustadz-ustadz yang lain kan umumnya masalah Islamnya ya, ini kan kita udah menjurus ke masalah ihsannya ya. Baik, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Astaghfirullahalazim, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu, kita punya WA group ya, aktif di situ untuk yang urusan dengan Ustadz ini. Jadi mau menanya, mau sesuatu nanti insya Allah Ustadz kata beliau akan menjawabnya pada hari Senin gitu. Bisa ditulis di grup itu, di WA grup yang udah kita buat. Husnul Khatimah Institute. Baik, sampai ketemu pekan depan Bapak Ibu. Bye-bye everyone. See you later, inshallah. See you. Assalamualaikum.